Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fi adabi qada'il hajati wal istinja'i. Pasal menjelaskan tentang adab qada'ul hajah, ya adab tentang menyelesaikan hajat dan istinja. Ya, adab-adabnya buang air kecil, ya, buang air besar. Yuqaddimu dakhilul khala'i yasarahu wal khariju yaminahu wa la yahmilu zikrallahi ta'ala. Yuqaddimu mendahulukan dakhilul khala'i orang yang memasuki kamar mandi, ya, tempat buang air, yasarahu kaki kirinya, wal khariju dan orang yang keluar dari kamar mandi, yaminahu kaki kanannya. Ya, baik. Pelajaran fasal hari ini kita akan belajar tentang adab qadaul hajat. Ya, adab qadaul hajat. Sebelumnya, ya mungkin sebagai pengantar, ya, bahwa agama Islam itu agama yang sempurna atau dinul kamil, ya, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang diutus ke muka bumi, ya, kepada manusia untuk menyempurnakan akhlak. Ya, salah satu tujuan Nabi Muhammad SAW. Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Salah satunya, ya, yang tidak ada di agama lain, ya, bahkan ya, adalah tentang pengaturan atau adab-adabnya buang air, ya, buang air sudah diatur dalam agama Islam. Ya, apalagi ya aturan-aturan yang lain, ya, tentang politik, ya, tentang ekonomi, ya, semuanya sudah diatur dalam agama Islam. Ya. Ya, zaman sekarang ya banyak orang yang ingin memisahkan antara kehidupan, ya, masyarakat, ya, dengan agama, ya, mengatakan bahwa agama itu hanya di masjid-masjid, ya, tidak ada di pemerintahan, tidak ada di pasar misalkan, ada di tempat-tempat lain. Agama ya hanya ibadah saja. Itu sebuah kesalahan yang sangat besar. Ya, di sini bab fikih ini menerangkan tentang adab qadaul hajat. Kita menyelesaikan hajat, buang air besar dan buang air kecil. Yes. Adab juga sering ada kesalahan ya di antara manusia, di antara kita tentang pengertian adab. Banyak yang mengira bahwa banyak yang beranggapan al adabu fauqal ilm, adab itu di atas ilmu, ya kan? Ya, itu pertanyaan yang tidak bisa dijawab sebenarnya. Seperti halnya pernyataan duluan mana antara telur sama ayam. Duluan mana? Ada yang menganggap itu duluan telur, telur kemudian jadi ayam. Ada yang mengatakan ayam dulu, ayam nanti bertelur. Begitupun sama adab. Perdebatan antara mana dulu adab sama ilmu, ya, itu nggak akan berakhir. Ya, orang bisa mengetahui adab ya dengan ilmu. Ya, di sini adab qadaul hajat wal istinja. Yuqaddimu dahil khala yasaruhu wal khariju yaminahu. Ya, kita masuk bahwa seorang yang
masuk kamar mandi, ya dia hendaknya mendahulukan kaki kirinya daripada kaki kanannya. Ya, kita masuk kamar mandi, dahulukan kaki kiri, ya, dan ketika keluar mendahulukan kaki kanan kita. Wala yahmilu zikrallahi ta'ala, dan tidak membawa zikrullah, syiar Allah, tidak membawa tulisan-tulisan agama misalkan. Kita lihat di komentarnya nomor 3. Au ismu mu'azzam, atau nama yang diagungkan, kanabiyin, seperti nabi, au malakin, atau malaikat. Ya, nama-nama nabi, nama-nama malaikat misalkan tertulis di baju kita, ya hendaknya dilepas ya ketika masuk kamar mandi. Wa qad dalla ala dzalika, dan telah menunjukkan atas itu, ya, ini dalilnya, nasquhu sallallahu alaihi wasallam li khatimihi li khatamihi li khatamihi inda dukhulil khala'i, li annahu nukisha alaihi Muhammadur Rasulullah. Ya, dalilnya mana? Bahwa kita harus melepaskan sesuatu yang diagungkan dalam agama. Ya, dalilnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nasuhu Shallallahu Alaihi Wasallam melepas cincinnya ketika beliau masuk ke kamar mandi, karena di dalam cincinnya beliau tertulis nama Muhammadur Rasulullah. Ya, jadi cincin beliau, ya, tertulis, ya, di atasnya itu, ya, terukir Muhammadur Rasulullah. Ya, biasanya beliau itu membuat cincin itu dibuat untuk stempel, ya, stempel surat, ya, stempel surat Muhammad Rasulullah. Tapi hebatnya lagi ini cerita cincinan Nabi Muhammad, ya, di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah dijelaskan, ya, bahwa cincin beliau itu ketika dibuat stempel, ya, biasanya kalau stempel itu bagian cetaknya, alat cetaknya itu tulisannya terbalik, ya, tulisannya terbalik. Ya. Tapi cincin Nabi Muhammad itu tulisannya Muhammadur Rasulullah tetap, ya, dari alat cincinnya Muhammadur Rasulullah, pas dicetaknya ditempelkin ke kertas misalnya, tetap Muhammadur Rasulullah, tidak terbalik, ya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu mujizatnya Nabi. Ya, kalau kita bikin stempel kan, eh, stempelnya terbalik, ya, baru bisa sempurna, bisa tulisannya rapi. Kalau Nabi cincinnya tidak terbalik. Ya, jadi di dalam cincin di atasnya itu tertulis Muhammadur Rasulullah. Baik, kita lanjut. Jadi tidak membawa tulisan, ya, yang diagungkan oleh agama. Wa ya'tamidu, dan bersandar, orang yang masuk kamar mandi sandar, jalisan, dalam keadaan duduk, yasarahu, ke kaki kirinya, ya, ke kaki kirinya, ya. Jadi pantatnya, ya, itu bersandar ke kaki kiri, ya, sementara kaki kanannya itu agak dinaikkan. Ini bisa dicontohkan bagaimana, ya, caranya, ya. Jadi jongkok lah, ya, kalau zaman sekarang jongkok, ya, itu kalau mampu, kalau tidak mampu ya jongkok seperti biasa. Itu kalau kloset jongkok, ya, zaman dulu. Zaman sekarang jangan seperti itu, misalkan kloset duduk nggak bisa, ya. Wala yastaqbilul kiblata wala yastabbiruha wa yahrumani bis-sohra'i. Wala yastaqbilu, dan tidak menghadap al-kiblata kiblat, wala yastadbiruha, dan tidak membelakangi kiblat. Ya, adabnya qadaul hajat, kita tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Makanya kalau bikin WC, ya, ya makruh, ya, ini makruh, ya, larangan ini
hukumnya makruh. Makruh kita menghadapkan WC kita ke kiblat atau membelakangi kiblat. Wa yahrumani bisohro, ya. Dan haram, ya, ini haram keduanya menghadapkan kiblat dan membelakangi kiblat bisohro ketika berada di tempat yang lapang. Ya. Kalau di dalam bangunan hukumnya makruh menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Tapi kalau di sohro tempat lapang, ya itu haram. Ya, di tempat lapang, ya, di lapangan, ya, ya PAB atau PAK, kita menghadapkannya ke kiblat, ya, maka itu hukumnya haram. Ya. Ya. Dalilnya mana? Ini. Wal aslu fi masabak, ya, dan dalil dari yang terdahulu ma warada an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, apa yang diriwayatkan dari Sayyidina Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata, bersabda, idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblata wala tastabdiruha bi baulin aw ghaitin walakin syarriku aw gharibu. Ya, idza ataitum ketika kalian mendatangi, ya, al-ghaid, ya, buang hajat, fala tastaqbilul kiblata maka janganlah kalian menghadap ke kiblat, wala yastadbiruha dan janganlah kalian membelakangi kiblat, bibaulin au ghaitin, ya, baik itu kencing maupun BAB. Walakin syarriku au gharibu, tapi hadaplah ke timur dan ke barat. Syarriku gharibu. Kalau kita, ya, karena kiblat kita arah barat, ya, jangan menghadap barat, ya, tetapi hadap selatan atau utara. Keluar barat berarti ada barat. Ya, itu tentang, ya, tempat qada'ul hajat. Kemudian wa yab'udu wa yastatiru wa la yabulu fi ma'in raqidin wa juhrin. Wa yab'udu dan menjauhi tempat orang-orang, ya, tempat berkumpulnya orang, ya, kita menjauhi dari orang. Ya, jadi kalau mau buang hajat kita jauh dari orang. Kita lihat di sini ayyubaidu anin nas, ya, yaitu jauh dari nas, ya, biaisu la yasma' minhu saut wala yashummu lahu raihun, ya, sekiranya orang-orang itu tidak mendengar, ya, mendengar suara, ya, suara BAB misalkan, ya, kentut, suara kentut dan lain sebagainya. Wala yashummu lahu raih, dan sekiranya tidak, ya, tercium, ya, baunya. Kita lihat hadisnya. Anil Muhirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar, ya. Saya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam perjalanan. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam hajatahu. Kemudian Nabi, ya, buang hajat, mendatangi hajat, fa'ab ada fil madhabi. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menjauhi, ya, tempat perginya, ya, makan zahab tempat pergi, ya, menjauh dari, ya, para sahabat. Kemudian wayastatiru, ya, dan menutup, ya, menjauhi manusia dan menutup, ya, ditutup, ya. Wala yabulu fima in raqidin, dan tidak kencing di dalam air yang tenang, kita tidak boleh kencing, adabnya tidak boleh kencing di dalam air yang tenang. Kita lihat taliknya.
wala qalilin jarin lima yantuj anhu min tafassusis minhu in kana katsiran la taghayyuru najasah wa min itaati in kanat najasah taghayyuru. Ya. An Jabirin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, melarang, an yubal fil ma'i raqidi, ya, untuk ya kencing di dalam air yang sedikit, air yang tenang, ya, air yang tenang, baik sedikit maupun banyak, ya, baik sedikit maupun banyak, ya, sedikit misalkan ya di tempat sedikit ember, ya kencing di ember. Bahkan di sini ada yang mengatakan haram, ya, ada yang mengatakan haram ketika sedikit. Kalau banyak ya nggak sampai haram, makruh. Misalkan di danau, kencing di danau, yang di danau haram, ya makruh, kayaknya makruh. Sini lihat, wa tahawud akbah wa aula bin nahyi minal baul, ya. Dan BAB lebih jelek dan lebih utama untuk dilarang daripada BAB, karena di hadisnya ya, Nabi melarang BAB, BAK di air yang tenang. Wa nahyu lil karohah, dan larangan itu untuk makruh, ya, larangan itu hukumnya makruh. Ingkana ma'u katsiran, jika air itu banyak, ingkana qalilan, dan jika air tersebut sedikit, falladhi tamadahu Nawawi rahimahullah, maka yang menjadi patokan Imam Nawawi rahimahullah taala fil majmu', dalam kitabnya Al Majmu', annahu litahrim, bahwa larangan tersebut yang ada di hadis Rasul melarang kita untuk kencing di air yang tenang adalah larangan hukumnya yang haram kalau airnya sedikit. Kenapa? Lima fihi min itlaqil ma alaihi wa ala ghairihi. Karena itu bisa menyebabkan ya, buang-buang air, ya air menjadi najis kalau air sedikit, ya, seperti yang telah dijelaskan di pertemuan kemarin, ya. Air sedikit ketika kejatuhan najis, ya walaupun sedikit, maka akan merubah sifat air tersebut menjadi najis. Pentingnya ya. Tambah. Wajuhrin, ya, wajuhrin dan lobang, ya, kita menjauhi ya, kencing ya di dalam lobang, ya, kita ada lobang dan kita kencing di situ nggak boleh, ya, kecuali memang lobang khusus untuk ini, khusus untuk PAB, PAK juga. Tapi di sini maksudnya lobang ya seperti lobang hewan yang ada di jalan-jalan misalkan. Kemudian wa mahabbi rihin, dan di tempat berhembusnya angin. Adabnya kita menjauhi dari tempat yang berhembusnya angin, karena takut airnya, air kencingnya melebar bahkan mengenai kita sendiri. Nah, kemudian ya, adab qadaul hajat, masih tentang adab buang hajat. Ini masalah tempatnya, tempat buang hajat. Wa mutahaddatsun, dan tempat bercakapnya manusia. Wa thariqun, dan jalan. Wa tahta samaratin, wa tahta musmiratin, dan di bawah pohon yang berbuah. Wala yatakallam, dan tidak berbicara. Ya. Dan seyogyanya orang yang hendak membuang hajat, dia menghilang, ya, atau dia menjauhi tempat mutahaddatsun, tempat orang-orang berbicara, tempat majlisnya orang berbicara, orang kumpul. Wa tariqun, dan jalan-jalan. Wa tahta musmimatin, dan di bawah pohon yang berbuah. Ya, di sini nanti berbuah maupun tidak berbuah
tetap ya, kalau kencing di bawah pohon itu makruh ya. Wala yatakallam, dan tidak berbicara. Kita qadul hajat, adabnya itu kita tidak boleh berbicara. Kita lihat di hadisnya, wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu, dan dari Sayyidina Abi Sa'id, sahabat Abi Sa'id radhiyallahu anhu, qala, berkata, sami'tu Nabi ya sallallahu alaihi wasallam yaqul la yahrus ar-rajulani yadribani al-ghaid kashifaini an auratihima yatahaddatsani fa inna Allah azza wa jalla yamqutu ala dzalik. Ya, janganlah keluar ya, dua orang laki-laki ya, dia melakukan qadul hajat dan membuka aurat keduanya dan berbicara. Nah, boleh, karena fa innallaha, sesungguhnya Allah, yamqutu ala dzalika, ya, benci terhadap itu, perbuatan itu. Ya. Nah, di sini ada an Abi Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abi Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan marra wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabul fasallama alaihi falam yarudda alaihi. Diriwayatkan dari Abi Umar, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki marra, lewat, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang buang hajat. Fasallama alaihi, ya, kemudian orang tersebut memberi salam kepada Nabi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Falam yarudda alaihi, maka Nabi tidak membalasnya, tidak membalas salamnya. Dan ini dalil bahwa ketika buang hajat, adabnya kita tidak boleh berbicara. Karena Nabi SAW tidak membalas salam, ya, walaupun salam itu wajib. Walaupun salam itu wajib. Wala yastanji bima'in, wala yastanji bima'in, dan tidak beristinja bima'in, dengan air, fi majlisihi, ya, di tempat duduknya, ya, atau di kamarnya, ya, tempat duduknya, tempat biasa dia duduk, ya, tidak beristinja di situ, karena bisa cipretan. Wa yastabri'u minal baul, dan menuntaskan kencingnya, menuntaskan kencingnya. Adabnya itu kita tuntaskan kencingnya sampai tidak ada bekasnya, ya, sampai tidak ada tetesan, sampai akhir. Kita lihat di komentarnya. Ya, ada hadisnya tidak di sini. Ya, di sini. Ya, ada hadis tentang bagaimana ada seorang laki-laki yang diazab, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala di kuburnya, ya, karena mereka meremehkan istinja ini, meremehkan buang air ini, buang hajat ini. Nah, ini hadisnya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, berkata Sayyidina Ibnu Abbas, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat, bihaitin, ya, di kebun, min haitanil Madinah, di kebun-kebun Madinah, au Makkah, atau Makkah. Fasami'a sauta insanaini yu'azibani fi kuburihima, ya, kemudian Nabi mendengar
suara dua orang yang sedang disiksa di dalam kuburnya. Ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di eh, kebun, ya kebun di daerah Madinah atau Mekah, kemudian beliau mendengar suara orang yang disiksa dalam kuburnya, dua orang. Faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, yu'adzabani, mereka berdua disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Ya. Dan tidaklah mereka disiksa fi kabirin karena dosa besar, ya. Perkara yang besar, bukan karena zina, bukan karena mencuri, ya. Bukan karena meninggalkan sholat. Tentu dosa besar itu ya sangat bahaya. Maqala, kemudian Nabi SAW bersabda, bala, iya, kana ahaduhuma la yastatir min baulihi. Ya. Dahulu salah satu dari keduanya itu tidak menuntaskan kencingnya, tidak menuntaskan kencingnya. Wa kana al-akhar yamsi bin namimah, dan satunya lagi ya berjalan dengan namimah, adu domba, dengan menyebarkan adu domba. Jadi ada dua orang itu, yang satunya itu disiksa karena tidak menuntaskan kencingnya, ya. Meremehkan ya urusan kencingnya. Dia kencing najisnya, ya air kencingnya itu kecipratan pakaiannya, misalnya badannya. Ya tidak memperhatikan perkara kencing, urusan. Summa da'a bijaridatin. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang meminta jaridah. Jaridah itu pelepah, ya, pelepah kurma. Maka saroha kisrota ini. Kemudian Nabi memotongnya menjadi dua potongan. Fawadu ala kulli qabrin minhuma kisra. Kemudian Nabi meletakkannya di atas kuburan keduanya satu-satu, ya, potongan-potongan. Satu buat yang tadi disisa karena naimah, yang satu diletakkan bagi orang yang tadi tidak menuntaskan BAK-nya, kencingnya. Baqilah lahu ya Rasulullah. Kemudian dikatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lima fa'alta dzalika, kenapa engkau melakukan ini? Lima fa'alta hada, kenapa engkau mengatakan melakukan ini? Qala, bersabda Nabi, la'allahu an yukhaffafa anhuma ma lam taibasa. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan keduanya selagi pelepah kurma itu belum basah, belum kering, ya. Au ila an yaibasa, atau sehingga pelepah kurma itu kering. Nah, tentang memperhatikan BAB atau BAK. Jangan sampai bekas-bekasnya itu terpercik, ya, terkena badan atau pakaian kita, ya, sehingga ketika kita sholat, ya, bisa menjadi tidak sah karena kita membawa najis. Syaratnya sholat, sahnya sholat itu masuk suci dari najis, ya, badan dan pakaian kita. Wa yaqulu inda dukhulihi, dan berdoa, ya, kul ini bisa bermakna berdoa, ya, atau berbicara. Wa yaqulu, dan berkata inda dukhulihi, ketika masuk kamar mandi, ya, ini doanya masuk kamar mandi. Apa doanya? Ya, doa yang sangat masyhur, ya. Ketika kecil diajarin doa ini. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ini doa masuk kamar mandi. Bismillah, dengan nama Allah. Allahumma, wahai Allah, ya Allah, ini sungguhnya saya, a'udzubika, saya berlindung kepadamu, minal khubusi wal khaba'is, dari
setan laki-laki dan setan perempuan. Nah, jin laki-laki dan jin perempuan. Berlindung atas jin laki-laki maupun jin perempuan yang ada di kamar mandi. Kita tahu di kamar mandi itu tempatnya jin, ya tempatnya jin, ya tempat yang disukai oleh jin, ya, kamar mandi salah satunya. Maka kita disunahkan untuk membaca doa sebelum masuk kamar mandi. Wa ingda khurujihi, dan ketika keluar dari kamar mandi, yakni doa keluar dari kamar mandi, Ghufranakallah, ghufranakal hamdulillahilladzi adhaba annil ada wa afani. Ghufranaka, ampunan engkau, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi zat adhaba annil ada, yang telah menghilangkan dariku kotoran, wa afani, dan telah menjagaku untuk mensehatkanku. Doa keluar kamar mandi. Ini ada di Sunan, ada di Al-Bukhari, ya, Sahih Bukhari, di dalam bab wudu. Nah, kemudian ada qadaul hajat, wa yajibu al-istinja'u bima'in au hajarin. Wa yajibu, dan wajib, al-istinja'u, beristinja, bima'in, dengan air, au hajarin, atau dengan batu, wajib cebok, ya, dengan air maupun dengan batu, karena yang keluar itu najis, ya, wajib dibersihkan. Wa jam'uhuma, dan mengumpulkan keduanya, air dan batu, afdolu, lebih utama. Jadi cebok itu boleh dengan batu, boleh dengan air, dan mengumpulkan keduanya itu lebih baik, afdol. Ya, jadi pakai batu sekaligus pakai air. Ya, pakai batu dulu, ya, bersihkan tempat najisnya, kemudian diikuti dengan memasukkan air. Kalau dengan batu saja bagaimana? Boleh. Dengan batu saja juga boleh. Tapi nanti ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Najisnya itu tidak keluar dari tempat keluarnya, misalkan pantatnya, itu najisnya tidak sampai keluar. Kemudian najisnya tidak kejatuhan najis yang lain. Kemudian batunya harus ada 3. Jadi paling afdol dengan batu dan air. Kemudian kalau nggak ada batu atau sulit pakai batu, ya pakai air saja cukup, tanpa syarat, ya. Yang penting bersih. Kalau dengan batu ada syarat-syaratnya. Dengan batu saja. Wa fi ma'nal hajari, dan di dalam makna hajar, ya. Maksudnya hajar itu bagaimana? Ya, bukan hanya hajar saja, tapi makna hajar, ya. Bukan hanya batu saja yang dibuat untuk bersesuci, tapi sesuatu yang mirip batu. Ada ketentuannya. Ketentuannya apa? Kullu jamidin, setiap barang yang jamid, yang padat, yang bukan cair, tohirin, yang suci, qali'in, ya, yang bisa melepaskan, yang bisa membersihkan, ghairi muhtaromin, selain sesuatu yang dihormati. Jadi barang yang bisa dibuat untuk bersesuci adalah setiap barang yang keras, yang suci, yang bisa membersihkan dan tidak dihormati. Tidak bukan suatu barang yang terhormat. Ya, misalkan buku pelajaran nggak boleh. Nah, buku pelajaran nggak boleh. Bagaimana dengan tisu?
ya seperti orang-orang Eropa, orang-orang luar negeri yang hemat air, nggak ada air ya boleh, dengan tisu boleh sebagai pengganti batu. Dengan tisu boleh karena tisu itu jamidin bukan cair, tohirin ya suci, tisu suci, koliin bisa membersihkan, ghairi muhtaromin dan bukan sesuatu yang dihormati. Kemudian wajil dun dubiho duna ghairihi fil adhar, dan kulit yang telah disamak selain lainnya fil adhar, ya, di dalam pendapat adhar. Ini ada perbedaan pendapat tentang kulit yang disamak apakah boleh untuk beristinja atau tidak. Ya, menurut pendapat yang muktamad, pendapat yang sahih, adhar, bahwa boleh kita menggunakan kulit yang disamak. Ya, kulit yang disamak. Karena kulit yang disamak itu menghilangkan daging-dagingnya yang menempel. Ya. Kulit hewan dihilangkan, ya, menyamak itu dengan menghilangkan daging-daging. Ya. Maka itu bukan suatu barang yang dihormati. Kalau daging kan masih ada dagingnya kan berarti masih ada makanannya. Beristinja dengan makanan nggak boleh. Ya, beristinja dengan makanan nggak boleh. Mau Ustaz, mau keluar dulu. Ya, silakan. Kemudian wasyartul hajari an la yajifan najasu, dan syaratnya batu itu tidak kering, an najasu, najisnya belum kering, an la yajifa najasu. Syarat yang pertama kita menggunakan hajar, kita menggunakan batu dalam bersesuci adalah bahwa najisnya belum kering. Kalau sudah kering harus pakai air. Ya, najis yang keluar sebelum kering ya, kita boleh menggunakan batu. Kalau sudah kering nggak boleh. Walayan takila walayat ro'a asnabi. Walayan takila dan tidak berpindah, najisnya tidak berpindah. Walayat ro'u asnabi dan tidak kejatuhan barang yang lain, ya najis yang lain. Walau nadaro, ya, au intasaro fauqal ada, dan apabila nadaro jarang, au intasaro atau menyebar fauqal ada, ya, di atas kebiasaan, walam yujawi safhatahu dan tidak sampai melewati, ya, pantatnya, wa syafatahu dan hasyafahnya, jazal hajaru fil adhar, maka boleh menggunakan batu di dalam pendapat adhar. Kita syarah, sini lihat taklikannya, lihat komentarnya. Nadaro, ya, ay al kharis kadami wadudi wal wadi wal mazi wa ghairihima, ya, yang keluar ya jarang, ya, al khariju yang keluar jarang seperti darah, misalkan keluar darah apakah boleh dengan batu, ya boleh, ya, misalkan keluar darah atau keluar cacing apakah boleh dengan batu, boleh. Intasaro aikasrol kharis atau keluarnya sangat banyak, ya, melebihi kebiasaan, keluar sangat banyak, apakah boleh menggunakan batu, ya, menurut pendapat Azhar boleh selagi tidak sampai melewati batasannya, pantatnya atau hasyafahnya. Kemudian wayajibu, ya, ini masih tentang syarat, ya, kita menggunakan batu dalam beristinja. Wayajibu salah sumasahatin, dan wajib menggunakan 3 masahat, 3 usapan, ya, wajib 3 usapan, walau bi atrofil hajar, walaupun dengan pojok-pojok hajar, ya, batu. Pojok itu apa maksudnya?
eh, 3 bagian batu, ya, 3 bagian batu. Jadi wajib kita menggunakan tiga, ya, 3 batu ataupun tiga, ya, bagian batu, ya, satu batu, kemudian menggunakannya di 3 bagian, ya, di atas misalkan atau bawah, di samping. Fa in lam yunqa wajibal inqa. Fa in lam yunqa, maka jika tidak dibersihkan, ya, tidak sampai bersih, ya, walaupun sudah pakai 3 batu misalkan, tetapi tidak bersih, belum bersih, wajibal inqa, maka wajib membersihkannya, ya. Wajib dengan air misalkan, atau dengan nambah batu, ya, 4 menjadi 4 atau 5, 6 sampai bersih. Wa sunna al-itaru, dan disunahkan al-itar. Itar itu witir, ya, disunahkan witir, ya, dalam membasuh. Sunahkan witir tiga tiga kali atau 5 kali. Begitupun dengan air, ya, air juga kita disunahkan witir. Kita basuh air kencing kita 3 kali atau 5 kali, ganjil. Witir, itar itu ganjil. Wa kullu hajarin likulli mahalihi, dan setiap batu itu untuk setiap tempatnya. Setiap batu untuk setiap tempatnya. Wakila yuwazza'na lil janibaini wal wusta wal wasti. Ya, dan dikatakan yuwazza'na, ya, dibagi, lil janibaini kepada 2 bagian, wal wusta dan tengah, ya. Jadi bagaimana cara menggunakan batu? Ya, ada yang mengatakan, ya, pendapat yang sahih mengatakan bahwa setiap batu itu untuk setiap tempatnya, untuk semua tempatnya, ya, di pantat misalkan keluar, eh, di BAB, kita bersihkan dengan batu, kemudian dibersihkan di setiap tempatnya. Satu batu, kemudian eh, untuk setiap tempatnya, setiap di tengah, bagian tengah, bagian samping, keduanya. Kemudian wakila ada yang mengatakan dibagi, ya, misalkan 3 batu, berarti dibagi, ya, batu yang pertama di samping kiri, batu yang kedua samping kanan, batu yang ketiga di tengah, seperti itu. Ini pendapat yang bukan muktamad. Pendapat utama itu satu batu untuk semua tempat, ya, kanan kiri tengah. Wa yusannu al istinja'u biasarihi, dan disunahkan istinja, kita beristinja biasarihi dengan tangan kiri, ya, tangan kiri, ya, disunahkan istinja dengan kanan kiri. Wala istinja'a lidudin wa ba'rin bila lausin fil adhar, dan tidak beristinja karena keluar cacing tanpa bila lausin, tanpa kotoran fil adhar, menurut pendapat adhar. Jadi dalam pendapat adhar, pendapat yang muktamad, ya, ketika orang itu keluar darinya ulat misalkan, kemudian tidak disertai dengan kotoran, ya, maka ulat tersebut tidak najis, ya, ulat tersebut tidak najis, maka tidak, ya, tidak perlu istinja, ya, tidak perlu istinja. Atau barang yang keras, ya, keluar barang keras, ya, misalkan menelan cincin, ya, menelan cincin, kemudian keluar cincinnya lewat belakang, keluar bentuknya utuh, kemudian tanpa diikutin dengan kotoran yang lain, ya, maka suci, kecuali diikutin dengan eh, kotoran yang lain, ya, nempel di cincin tersebut, maka hukumnya mutanajis, ya, mutanajis, yang terkena najis, bukan najis tapi mutanajis, ya, bisa disucikan, ya, disiram dengan air, bisa jadi suci kembali. Barang-barang keras misalkan apa,
menelan barang yang keras, kemudian keluar dari belakang, ya maka barang tersebut suci, ya kecuali jika terkena kotoran, ya bersamaan dengan kotoran. Kalau bersamaan dengan kotoran, ya dan ini kemungkinan keluar juga dengan kotorannya, ya maka barang tersebut mutanajis, ya barang yang terkena najis, ya bisa disucikan dengan dibasuh. Babul wudhu, mungkin bab wudhu itu buat pertemuan selanjutnya. Allah alam. So, kita cukupkan sampai sini. Ya, kita ajukan pertanyaan dua atau tiga lah pertanyaan. Silakan, barangkali belum jelas atau pertanyaan tentang toharoh yang lainnya atau kurang jelas ibaratnya penjelasannya jadi tanyakan. Silakan, bisa lewat langsung atau di chat di sini. Afwan Ustadz, saya mau nanya Ustadz. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya Ustadz kan gini, saya kan baru mengikuti Ustadz saat tadi habis online juga baru berakhir nih online-nya kan. Jadi tadi kan bab toharo yang udah dibahas ya Ustadz. Ya, Boleh nggak minta kirimin nanti ringkasannya gitu Ustadz? Boleh Ustadz? iya, Karena baru bisa ngikuti hari ini. Karena kan kemarin udah nyampaikan juga sama Ustadz Anam. Karena ada online juga Zoom dari jam 7 juga, tapi ini tengah ujiannya dia udah berakhir gitu, agak cepat tadi 45 menit. Makanya berusaha ngikuti. Saya untuk selanjutnya insya Allah ikuti yang Vicky ini Ustadz. iya, baik. Ah Baik, ya, nanti saya minta ringkasan yang bab toharonya ya Ustadz ya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. ringkasan ya bisa Maksudnya di PDF kali Tat. PDF-nya dikirim ke grup aja gitu. ya, Nanti di-download masing-masing. ya PDF-nya mungkin terkirim di grup, kemudian di download. Dan rekaman sudah Oh, dikirim di YouTube ya, YouTube-nya Ustadz Anam. oh, bukan di grup di YouTube gitu Ustadz ya. Iya, di PDF enggak Ustadz di PDF. PDF-nya sudah dikirim perasaan. Oh, tapi di YouTube-nya Ustadz 6 ya. Kalau rekamannya ada di YouTube-nya Ustadz Khairul Anam. Rekaman Oh, kajian dari awal. Ini kan sudah ya. pertemuan keempatnya. Iya benar Ustadz, saya kan baru bisa ngikutin Mang Dauzin juga sama Ustadz Anam kemarin tuh, karena saya ada di Alha kan Ustadz. Dia hari ini ujian, jadi agak bisa cepat selesai tadi cuma 45 menit. Biasa jam 6 sampai jam 7, jam 6 sampai 2 jam ya jam 8, tapi tadi kan nah ujian 45 menit Ya, udah baik. selesai Alhamdulillah. Ya saya masuk, ya. Ya lah. Baik, silakan yang lain, silakan. Barangkali. Sudah cukup jelas. Untuk minggu depan mungkin Ustadz Khairul Anam. Khairul Anam. Tat, izin tanya Tat. Bentar Tat. Ya, silakan Pak. Ketika kita bersuci tanpa ada air, ada batu kan istinja ya. Itu menghilangkan hadas-hadas yang kecil. Kalau kita punya hadas besar, tidak ada air, itu caranya gimana mensucikannya Tat? Terima kasih. Baik. Ya, Pak Marto, terima kasih Pak. Jadi menggunakan batu itu untuk menghilangkan najis, ya, bukan hadas. Kalau hadas, itu hadas kecil, hadas besar, ya, dengan air. Ataupun kalau nggak ada air, bisa dengan tayamum. Sementara hajar batu itu untuk menghilangkan najis. Najis yang keluar dari tubuh maupun kubur kita. Baik, insya Allah Pak. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama.
pertemuan berikutnya mungkin babul wudu ya. Bab wudu, fardunya wudu, furudul wudu, dan rukun-rukun sesuatu yang membatalkan wudu, syarat-syarat wudu. Ini silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu, mungkin bisa ditutup. Kita tutup pertemuan kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Sama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz izin live.